Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Deni Asmawati dari kelompok 6 akan membahas tentang makalah tentang uji homogenitas dan normalitas. Nah, di sini di bagian saya itu uji normalitas. Di sini pengertian pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Nah, di sini di bagian uji normalitas ini ada dua bagian, yaitu yang pertama di bagian saya yang akan saya jelaskan yaitu tentang uji Chi kuadrat. Nah, menurut Profesor Dr. Sugiono, dalam bukunya salah satu uji normalitas data yaitu Chi kuadrat. Nah, merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data setelah terkumpul. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal uji Chi kuadrat. Nah, di sini yang pertama kita tentukan ada 5 langkah. Yang pertama yaitu kita harus menentukan perumusan hipotesis. Nah, di sini contoh soal sudah tertera yaitu diketahui data skor 30 siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada tryout pada bimbingan belajar. Di sini sudah tertera di mana nilai siswa sudah direkap. Nah, langkah pertama yaitu kita tentukan dulu HO. Nah, di sini HO yaitu data berdistribusi normal dan HA sama dengan data yang tidak berdistribusi normal. Nah, di sini sudah kita tentukan. Nah, yang kedua yaitu langkah yang kedua yaitu jangkauan J. Nah, di sini jangkauan J itu di mana data terbesar dan data terkecil. Kita cari data terbesar dulu yaitu 95. Nah, di mana data terkecil yaitu 63. 63. Di mana 63? Ini kita sudah menentukan data terbesar yaitu 95 dan ini data terkecil yaitu 32. Nah, di sini cara kita yaitu kita kurangi data terbesar yaitu 95 dikurangi dengan data terkecil yaitu 32. Nah, di sini hasilnya yaitu 63. Nah, setelah itu kita pakai rumus interval. Nah, banyak kelas. Nah, di sini banyak kelas. Nah, banyak kelas di sini yaitu rumus ketetapannya itu 1 plus 3,3 log n sama dengan 1 plus 3,3 log n 32, yaitu data yang terkecil 32. Nah, sama dengan 1 plus 3,3 dikali log 32 yaitu 4,97. Nah, di sini tinggal kita tambahkan yaitu 1 plus 4,97 yaitu 5,97. Nah, bisa kita sederhanakan ini yaitu tapi kita bentuk dia ekuivalen. Ekuivalen menjadi K6 yaitu batas kelasnya 6. K sama dengan K6. Nah, setelah itu kita tentukan panjang kelas. Nah, di sini panjang kelas itu jangkauan dibagi dengan kelas. Nah, di sini jangkauannya yaitu sama dengan 63 sama dengan jangkauan 63 dibagi yaitu batas kelas yaitu 6. Nah, hasilnya yaitu sama dengan 10,5. Nah, bisa kita bulatkan menjadi 11. Ekuivalen 11. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Baiklah, kita lanjut ke langkah yang ketiga yaitu dari data di atas digunakan untuk membuat tabel A di bawah ini.
yaitu langkah yang ketiga. Nah, di sini data 30 sampai 40. Nah, dari mana kita dapat 30 sampai 40? Nah, di sini kan tadi sudah kita bulatkan panjang kelasnya, yaitu sama dengan 11. Nah, kita hitung dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, hasilnya seperti ini sampai dari bawah. Nah, di sini yang kedua yaitu titik tengah. Nah, dari mana kita dapat 35 ini? Nah, di sini kan ada titik tengahnya yaitu 35 dan sampai seterusnya bisa dihitung. Nah, di sini frekuensinya sudah ditetapkan dan sigma Fi sama dengan 32. Nah, frekuensinya ini kita tambahkan dia menjadi 32. Nah, di sini yaitu Fi dikali Xi. Nah, di sini kenapa dia hasilnya 140? Nah, di sini 35 dikali 4 sama dengan 140. Nah, berarti sama hasilnya, bisa dikalikan sampai bawah. Nah, di sini yang kedua yaitu Xi kuadrat. Nah, dari mana dia dapat 1225? Yaitu dikali 4 dikali 140, yaitu 1225. Nah, yang terakhir yaitu Fi dikali Xi kuadrat. Nah, di sini dari mana dia dapat 4.900, yaitu ini Fi dikali Xi sama dengan 4.900. Nah, di sini frekuensinya sudah kita ketahui yaitu sigma Fi sama dengan 32. Yaitu ditambahkan, ini ditambahkan juga yaitu sigma Fi dikali Xi yaitu 1978. Dan yang terakhir yaitu sigma Fi Xi kuadrat sama dengan 130.720. Nah, selanjutnya yaitu mencari rata-rata dan standar deviasi. Nah, di sini kita ketahui dulu rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, sama dengan di sini sigma Fi Xi-nya berapa, yaitu 1978. Nah, di sini 1900. Nah, di sini kita sudah tentukan rumusnya yaitu 1978. Nah, sigma Fi Xi-nya 1978 dibagi sigma Fi yaitu hasil frekuensi yang ditambahkan yaitu 32. Nah, hasilnya yaitu kita bagi dia 1978 dibagi 32 yaitu 61,81. Nah, di sini kita tentukan rumusnya lagi yaitu SD sama dengan sigma Fi Xi kuadrat dikurangi sigma Fi Xi kuadrat. Nah, di sini sudah kita tentukan yaitu sigma Fi Xi kuadrat sama dengan 130.720 per 32 dikurangi 1978 per 32 kuadrat. Nah, di sini kita sudah tentukan hasilnya yaitu akar. Ini dia pakai akar ya. Dia pakai akar. Nah, di sini sudah kita tentukan yaitu hasilnya akar 264,21. Nah, di sini yaitu hasilnya akar 264,21 yaitu 16,25. Baiklah, setelah itu kita tentukan yaitu rumus menentukan nilai Z. Nah, di sini yaitu Z sama dengan batas kelas dikurangi X bar per SD. SD-nya itu yaitu hasil dari sigma Fi Xi pangkat kuadrat 2. Nah, di sini yaitu dari mana dia dapat 29,5 sampai 40,5. Nah, di sini kalau datanya 30 berarti kita kurangi 0,05 berarti 29,5. Nah, kalau dia 40 berarti kita kurangi, kita tambahkan yaitu 40,5. Nah, di sini untuk menentukan batas kelasnya
yang 29,5, yaitu kita pakai rumus Z sama dengan batas kelas dikurangi X bar sama dengan 29,5, batas kelasnya 29,5 dikurangi 61,8. Dari mana dia dapat 61,8? Sudah kita ketahui tadi, yaitu mencari rata-rata standar deviasinya yaitu 61,8. Nah, hasilnya kita kurangi yaitu 1,98. Nah, dan untuk mencari batas kelas yang 40,5, yaitu sama dengan 40,5 dikurangi 61,81 sama, yaitu standar deviasinya yaitu 61,81, yaitu hasilnya 40,5 dikurangi 61,81 sama dengan 1,31. Nah, kita lanjut, yaitu sudah kita tentukan tadi, yaitu batasnya yaitu 29,5 sama dengan 1,98, dan batas bawahnya itu 40, batas atasnya itu 40,5 sama dengan 1,31. Nah, luasnya itu ketetapannya 0,4761, dan ini ketetapan yang hasil dari 131, ketetapannya itu 0,049. Nah, di sini pada tahap ini kita telah selesai membuat dan melengkapi tabel. Nah, di sini bagaimana cara mencari frekuensi dan diharapkan EI pada tabel B ini. Nah, di sini rumusnya yaitu EI sama dengan luas tiap kelas dikali N, yaitu jumlah responden. Nah, di sini kita kalikan ketetapan 1,98 dengan 1,91, yaitu 0,0612 dikali 32. Nah, tadi sudah kita jelaskan yaitu 32. Dari mana dia mendapat 32? Yaitu udah kita jelaskan dari data di atas. Nah, yaitu hasilnya sama dengan 1,9584 dan begitu seterusnya. Nah, yang keempat yaitu langkah yang keempat, yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesis. Nah, di sini sudah kita ketahui rumus yang pertama yaitu HO. Nah, HO ditolak jika X kuadrat dihitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Nah, yang kedua yaitu HO diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Nah, di sini berdasarkan perhitungan pada tabel nilai. Nah, maka dari sini bisa kita lihat yaitu HO dapat diterima. Nah, di sini yaitu langkah yang kelima atau langkah yang terakhir, yaitu di sini kita sudah menghitung dari rumus yang di atas, yaitu X kuadrat hitung sama dengan 2,6381 jumlah yang sudah kita tentukan, dan X kuadrat tabel sama dengan 11,3. Nah, di sini maka HO juga diterima. Nah, langkah yang kelima yaitu memberikan kesimpulan. Nah, di sini karena HO sudah diterima, artinya data skor siswa dalam menyelesaikan soal-soal tryout matematika di suatu bimbingan belajar berdistribusi normal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.